Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih. Mungkin dari video terakhir kami upload sampai sekarang lumayan tuh waktunya berapa bulan. Makanya banyak yang nanyain, nge-DM ke Instagram, ada yang komen di YouTube juga, "Bang, mana video barunya bang? Bang, mana konten barunya bang?" Nah itu kami minta maaf. Mungkin baru sempat sekarang karena kebetulan saya juga agak sibuk kuliah. Dari saya sebagai kameramen dan juga editor, dia juga sibuk dengan sekolahnya. Jadi kami mungkin baru sempat sekarang lagi bikin video. Itu pun karena sekarang lagi ada musibah. Kita sedang dilanda dengan wabah corona atau COVID-19. Ya semoga kalian semua dan juga kami di sini selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan pokoknya sekolah, kuliah, dan urusan lainnya semoga selalu lancar. Amin. Sebelum itu ada yang lupa nih. Setelah lama nggak upload video dan setelah berdiskusi sama adik saya, akhirnya kami memutuskan untuk mengganti nama channel ini yang semulanya Rapi 1000 RR dan sekarang menjadi Garasi Vlog. Kenapa diganti? Karena menurut kami Rapi 1000 RR itu nyebutnya agak kepanjangan gitu kan. Jadi akhirnya kami putuskan untuk ganti nama channelnya jadi Garasi Vlog. Oke, sesuai judul video, kali ini yang saya akan bahas adalah motor Matic 155cc dari Yamaha, yakni adalah Yamaha Aerox. Oke, yang jadi pokok bahasan kali ini, kenapa sih Yamaha Aerox 155 ini bisa laku banget di Indonesia? Nah, kalau yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Akan kita kupas satu persatu. Yuk, langsung aja. Poin yang pertama adalah desain. Tapi sebelumnya, kami membuat video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, termasuk pihak Yamaha, sehingga apa yang kami bicarakan di video ini semua murni opini kami pribadi. Nah, bicara masalah desain, yang namanya desain itu sangat sensitif karena tiap orang beda-beda, bisa jadi suka ataupun nggak suka. Nah, kalau menurut saya desain Yamaha Aerox 155 ini termasuk yang paling ganteng sih di kelasnya. Di antara rival-rivalnya, Yamaha Aerox ini yang punya desain paling sporty. Kita lihat tarikan-tarikan tegasnya dari depan. Ini garisnya tajam-tajam, mencirikan sebuah Matic yang mampu melaju kencang. Dari depan kita lihat headlampnya sudah LED dan terbagi menjadi dua. Yang kalau kita lihat yang galak banget ya. Terus di sini ada lampu senjanya, bentuknya juga lancip-lancip. Lalu di bawahnya ada lampu sen yang emang agak sembunyi tapi fungsinya masih bagus. Lalu ada spakbor, spakbornya juga desainnya sporty,
Nah, lalu kita mundur ke belakangnya, di atasnya ada sentuhan visor kecil yang jadi pemanis, dan ini ngaruh banget sih, apalagi kalau kalian yang suka modif. Ininya diganti sama yang bubble, waduh pokoknya berubah drastis lah itu, jadi ganteng banget. Nah, selanjutnya kita mundur ke belakang, kita lihat desainnya. Di sini desain Yamaha Aerox ini beda kayak Matic biasa ya, kayak kita sebut aja Beat, Vario, ataupun yang lainnya Mio dan lain sebagainya. Jadi dia ini udah posisi tangkinya udah ada di tengah, dan jadi salah satu nilai plus sih buat motor ini. Nah, apabila kita lihat speedometernya, desainnya juga udah modern banget. Kalau kita lihat, kita nyalain, full digital, dan pokoknya lumayan informatif sih, lumayan lengkap info yang ditampilkannya. Lalu kita lihat joknya, ini joknya nggak kayak Matic konvensional biasa ya, jadi desainnya ini menukik ke atas, lumayan tajam. Ini sebenarnya ciri khas motorsport sih, tapi diterapkan di motor Matic oleh Yamaha dan hasilnya seperti ini. Ada yang suka dan ada pun yang nggak suka, tapi kalau buat saya sih ini masih oke aja sih, masih ganteng ini, nggak terlalu lebay gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat belakangnya. Di belakangnya biasanya kalau motor konvensional itu ada, maksudnya motor Matic biasa gitu ya, ada behel buat geser-geser motornya. Nah, kalau ini di Yamaha Aerox sudah nggak ada, udah semacam motor sport. Nah, ini udah diganti sama ada lubang di sini, ada 2 lubang di bawah bodi ini yang fungsinya sama seperti behel. Dan kita lihat lampunya sipit, tipis, dan juga sudah LED. Nih, kita lihat keluarnya. Lagi kalau malam-malam ini ganteng banget sih. Ditambah lagi lampu sennya yang udah model terpisah ini kayak motor sport. Tapi sayangnya ini masih bubble ya. Sayang banget sih asli. Tapi jangan khawatir, banyak part aftermarketnya yang udah LED. Ditambah lagi sequential atau running light. Nah, lalu selanjutnya kita lihat spakbornya. Kalau kita lihat spakbornya ini udah model gantung ya, sporty abis. Shockbreakernya, nah masalah shockbreaker ini Aerox 155 itu kan ada 3 varian. Yang pertama tipe S, tipe R, lalu yang paling rendah tipe standar. Nah, yang ada unit yang ada di kami ini tipe standar. Perbedaannya salah satunya ada pada shockbreaker. Nah, tapi yang ini shockbreakernya udah diganti, shockbreaker ya yang murah-murah ini, shockbreaker imitasi. Nah, lalu selanjutnya kita lihat di sini. Oh iya, ada yang kelupaan. Ini kita lihat bannya ya, kaki-kakinya, yang menjadi salah satu alasan banyak orang beli Aerox itu kaki-kakinya sih, karena kaki-kakinya untuk ukuran Matic 150 cc ini gambot banget sih. Ban belakang bawaannya ini ban bukan aslinya ya, ini udah diganti pakai FDR. Kalau yang aslinya kayak yang kuning itu, untuk ukuran ban belakangnya 140 lebarnya, dan untuk yang depannya 110. Nah, lebarnya itu udah setara dengan ban bawaan standar sport 250 cc kan. Lebar banget sih, ini udah mantap. Lalu ya masalah desain, saya sih silakan Anda yang beropini. Kalau Anda setuju sama opini saya, silakan. Dan kalaupun ya kurang suka sama desain ini, ya silakan, bebas aja. Nah, baru kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah fitur. Kenapa orang banyak beli Yamaha Aerox itu karena fiturnya. Yang pertama, lampu depan yang tadi sudah saya bahas. Headlampnya udah LED, lalu stop lampnya pun sudah LED. Namun sayangnya ini yang jadi saya sayangkan dari Yamaha, suka nanggung nih masalah lampu sen sama lampu senja pasti aja masih bohlam sampai sekarang. Ya mudah-mudahan kedepannya full LED lah ya, biar makin keren. Nah, lalu selanjutnya fiturnya ini di speedometer. Kita lihat speedometernya. Ini sudah full digital dan tiap tipe ini warna dasarnya beda-beda ya.
Dan info yang ditampilkannya pun lumayan lengkap. Ada trip, ada fuel consumption, terus ada average fuel consumption, lalu ada baterai, tegangan aki, lalu ada meter. Dan di sini yang menjadi pembeda dari Matic yang lain yang jarang banget ada, yakni RPM, putaran mesinnya, rotation per minute. Lalu sini ada bensin dan jam, ya pokoknya gitu lah, pokoknya lengkap, sudah full digital. Lalu selanjutnya adalah tempat isi bensin. Tempat isi bensinnya ya orang bilangnya kayak NMAX saya, jadi lebih gampang ngisi bensinnya. Kalau ngisi bensin nggak perlu turun dari motor. Nah selanjutnya kita lihat yang sini deh biar gampang. Nah bagasinya, nah ini dia, aduh sorry banget, ini kotor belum sempat dibersihin. Bagasinya ini kehitung cukup lega ya untuk ukuran Matic 150cc dibandingkan sama Vario dan yang lainnya. Ini lumayan besar sih, termasuk sama NMAX juga. Cuman sayangnya saya pakai masukin, nggak semua helm itu masuk ya. Gimana ukuran shellnya? Saya pakai Zeus ZS 610, saya masukin ini nggak bisa, udah saya bolak-balik, depannya udah ke belakang ini tetap aja nggak bisa masuk. Sayang banget, jadi tetap harus digantung di pinggir kayak gini. Oke, fitur selanjutnya ada di sini. Nah, kita kan perlu banget tuh casan HP. Di sini tenang aja, di motor ini udah ada soket power outlet. Kita tinggal beli lighternya aja, lighter kayak di mobil. Kita udah bisa ngecas di motor. Lainnya itu aja. Lalu kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah mesin. Kenapa mesin? Karena untuk ukuran Matic 150cc, tenaga yang dihasilkan Yamaha Aerox ini lumayan besar, dan bahkan di antara rival-rivalnya mesin Yamaha Aerox ini paling kencang. Basis Yamaha Aerox ini mesinnya sama seperti Yamaha NMAX, isi silindernya 155cc, liquid cooled, lalu VVA, variable valve actuation, dan yang berbeda hanya mungkin pada settingannya saja, sehingga tenaga yang dihasilkannya pun berbeda. Untuk spesifikasi lengkapnya kita cantumkan di sini. Nah oke. Tapi walaupun basis mesinnya sama seperti Yamaha NMAX, bobot motor Yamaha Aerox dibanding Yamaha NMAX itu lebih ringan, sehingga dengan mesin yang sama, karena bobot Yamaha Aerox ini lebih ringan, akhirnya kecepatan ataupun akselerasi yang dihasilkan pun lebih baik ketimbang Yamaha NMAX. Silahkan kalau belum percaya atau masih penasaran, silahkan lihat, karena di YouTube udah banyak juga sih yang ngebahas test drive antara Yamaha NMAX sama Yamaha Aerox ini, dan hasilnya Yamaha Aerox ini masih unggul. Mesin Yamaha Aerox ini terkenal awet dan juga bandel, serta konsumsi BBM-nya walaupun 155cc masih tergolong irit. Yang saya dapat setelah menggunakan, apabila saya lihat DMI di speedometernya menunjukkan konsumsi bahan bakarnya sebesar 40 sampai dengan 43 km per liter dengan gaya berkendara yang bermacam-macam, mulai dari macet hingga lancar. Seperti yang kita tahu semua, Yamaha itu terkenal dengan 3S-nya yang cukup baik. Sales, service, dan spare part-nya lumayan bagus. Untuk service ya udah jangan ditanya lagi lah, pasti udah pada tahu. Untuk spare part, nah spare part setelah saya cek dan juga ada beberapa part yang saya beli, terutama pada bagian bodi ya, harga part-part Yamaha Aerox ini tergolong murah ketimbang rival-rivalnya. Contohnya untuk tulangan pijakan kaki ini atau deck ini harganya hanya Rp83.000. Saya beli original dari Yamaha-nya, dan itu menurut saya murah sih ketimbang rivalnya. Yamaha Aerox ini murah, termasuk body ini pun satu set
misalkan Anda tergores ataupun amit-amitnya misalkan jatuh gitu kan, terus pengen ganti biar mulus lagi, nggak perlu keluarin uang terlalu banyak, karena ya murah lah. Kalau menurut saya masih tergolong murah, cukup, bukan murah tapi cukup. Oke, yang selanjutnya, kenapa banyak orang lebih memilih Yamaha Aerox ini? Karena mereka yang tadinya mungkin mau beli Yamaha NMAX tapi melihat di jalan udah terlalu banyak dan terlalu pasaran, akhirnya mereka mencari alternatif motor yang masih mirip, masih skuter juga, tapi masih tetap ingin Yamaha, ya akhirnya milih Yamaha Aerox ini. Yamaha ditambah lagi, ketimbang Yamaha NMAX, Yamaha Aerox ini kan punya harga yang lebih lebih murah, lebih rendah ketimbang Yamaha NMAX. Jadi intinya itu sih, biar nggak terlalu pasaran. Jadi setelah panjang lebar kita bahas tadi, kesimpulannya kenapa banyak orang yang beli Aerox ini? Yang pertama karena desainnya yang lumayan sporty sih menurut saya. Yang kedua karena mesinnya yang bandel dan juga cukup irit. Yang ketiga fiturnya yang lumayan berlimpah. Yang keempat yakni dimensinya. Dimensi Aerox ini menurut saya cukup proporsional, ideal lah untuk Anda apabila mau pakai motor ini untuk jadi motor sehari-hari, melibas kemacetan. Ini menurut saya ukurannya cukup, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede juga. Nah, lalu alasan kelima adalah harga. Harga Yamaha Aerox ini terbilang cukup murah ketimbang tipe lainnya ataupun rivalnya, termasuk NMAX, lalu PCX, dan juga kalau sama Vario mungkin masih 11-12 ya. Untuk sekedar info, kemarin saya cek OTR Bandungnya tipe standar Yamaha Aerox ini sekarang ada di angka 25, sekian juta rupiah. Sedangkan untuk tipe R dan tipe S sedikit lebih mahal di atas yang standar ini. Nah, lalu untuk alasan keenam ini adalah jaringan 3S-nya Yamaha yang terkenal lumayan bagus lah menurut saya. Service, sales, dan spare partnya baik. Pasti kalian juga udah pada tahu lah. Lalu, ini ada tambahan buat kalian yang anak muda, sekarang lagi musimnya ya San Mori kan lagi ngetren-ngetrennya tuh pakai Matic kecilnya pilihannya Yamaha Aerox. Kebanyakan itu 150cc itu pilihnya Yamaha Aerox. Yamaha Aerox ini buat kalian yang anak muda gampang banget dimodif, sedikit sentuhan aja, misalnya repaint velg, lalu ganti windshield, ganti spion, pakai ban yang lebar atau shock breaker, dan dijamin deh itu tampilannya bakal mantap banget, bagus banget lah kalau menurut saya, arogan lah kalau kata orang-orang lah kayak gitu ya. Jadi kira-kira segitu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga dari video ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini saya akan bahas sesuai judul, kenapa sih? Oh iya, cut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga sehat selalu. Jangan lupa. Saya juga agak sibuk kuliah. Ya maklum lah, kuliah kan